Ya, pemirsa yang saya bawa ini adalah hasil produk dari ini Madame Scuttle ya. Yang ini sih kalau baunya sebenarnya nggak terlalu gitu ya. Cuman kalau dari penampilan toppingnya terus juga teksturnya ini saya yakin ini untuk cupcakes ini rasanya juga luar biasa enak. Sedangkan kalau yang ini Scuttle untuk yang varian rasa Beef sosis, beef and sosis, Nah. beef and sosis. Padahal ada 9 Iya. varian yang dimiliki oleh Madame Scuttle. Ini luar biasa ya. Saya ke Mei dulu, Mei. Kalau tadi udah diceritain kalau punya bisnis online yang dijual secara online seperti itu oleh Madame Scuttle, gimana dengan yang dapur Mei sendiri? Website kah dibuat? Bagaimana memperkenalkan ke yang lain seperti itu? Waktu pertama dulu, memang kan media sosial nggak seperti sekarang pilihannya ya. Saya juga dulu mengawali dari blogspot juga karena itu pilihan yang paling murah karena sangat terjangkau dan gratis ya. Jadi saya kebetulan sebelumnya saya memang blogger juga, jadi saya manfaatkan kemampuan saya di situ. Jadi saya coba bikin blog, saya pasarkan lewat blog dan alhamdulillah responnya cukup bagus hingga pengunjungnya juga lumayan banyak. Jadi waktu itu kebetulan blog saya bisa muncul di halaman pertama Google, itu sebuah bonus ya. Terus kemudian saya coba waktu Facebook sudah mulai banyak dipakai untuk bisnis juga, usaha, saya mulai buka fanpage juga di Facebook dan itu juga pengunjungnya lumayan banyak. Oke, jadi dua-duanya saya mendapatkan keyword bahwa muncul di halaman pertama Google. Apa triknya untuk bisa muncul di halaman pertama ini? Ada cara manual dan ada cara non manual. Kalau manual mungkin it takes kayak mobil time ya banget. ini ya, ada yang manual ada yang otomatis kayaknya. Kalau manual mungkin itu butuh waktu yang lama ya. Maksudnya kita sebagai pemilik web mungkin kudu mengunjungi web-web lain yang linknya itu sudah nancep duluan di Google gitu. Jadi kita meninggalkan jejak kayak misalnya kasih komentar segala macam sambil kita meninggalkan link. Lalu ada juga cara yang cara cepatnya, tapi kita harus berbayar. Namanya itu Google AdSense. Jadi kita beriklan melalui Google dan itu otomatis kita akan berada di halaman satu Google dengan kata kunci tertentu. Gitu. Jadi kita juga bisa men-set budget kita sendiri gitu, sehari maunya berapa. Nah, nanti iklan itu akan tayang sesuai dengan budget yang kita inginkan. Jadi bagaimanapun juga meskipun blognya mungkin gratis gitu ya, tapi tetap kita punya budget juga untuk promosi di sisi yang lain Sebaiknya gitu ya. Karena kalau memang pakai gratisan tuh butuh waktu lama ya, butuh waktu lama. Demikian juga kayak Facebook ya. Gimana caranya supaya orang tahu fanspage kita, selain kita juga promo via Facebook pribadi kita, tapi kalau kita pakai fanspage berbayar, Facebook berbayar, itu akan lebih cepat gitu. Jadi orang akan lebih banyak tahu dan akan lebih banyak yang nge-like fanspage kita. Jadi ketika kita promo pun juga imbasnya juga akan bagus gitu untuk. Dapur Mei juga melakukan hal yang sama. Iya, kebetulan. Tapi untuk awal saya berhubung waktu itu masih belum begitu populer tentang ilmu marketing online. Saya semuanya secara alami ya. Mungkin sekitar 2-3 tahun itu masih secara alami atau istilahnya organik ya. Jadi tanpa ada AdSense atau advertise gitu. Baru setelah mulai banyak ilmu marketing online itu saya mulai menerapkan sedikit-sedikit. Dari mana waktu itu ilmu dapatnya? Kebetulan dari hasil ngobrol sama Mbak Irma. Dengan pengusaha-pengusaha yang lain ya. Tutorial di internet juga sangat banyak ya dan sangat dimudahkan, dari buku juga. Tapi budget iklan yang dikeluarkan lewat online itu worth it juga kan dengan order yang akhirnya masuk? Oh, sangat worth it sekali. Sangat Saya worth it, pernah iklan tuh cuma 100.000 gitu ya selama beberapa hari. Tapi omset yang didapat tuh bahkan bukan 10 kali lipatnya bahkan setelah itu gitu. Karena dengan Facebook advertise itu kita bisa fokus ke target market yang memang sesuai dengan pasar kita. Kita bisa membidik iklan kita ini mau dilihat di orang usia berapa, lalu dia latar belakangnya apa, interestnya apa yang sesuai dengan produk kita gitu. Sedetail itu gitu ya. Sedetail itu bisa kita fokuskan. Jadi dan iklan itu akan tayang ke orang-orang yang memang benar-benar tertarik dengan produk kita gitu. Kayak misalkan jual baju mungkin untuk target market dewasa gitu ya. Kalau kita nggak target, bisa aja jualan saya itu dilihat dilihat sama anak-anak yang SMP atau itu kan percuma gitu kan. Kita bayar betul. Yang kita udah bayar iklan mahal tapi nggak target marketnya tuh nggak masuk gitu, nggak tepat sasaran gitu. Tapi gimana dengan ini kan produk makanan gitu ya. Kalau baju let's say oke lah kita bisa stok banyak gitu ya. Tapi kalau makanan kan made by order gitu ya, dan harus dikirim cepat sampai ke customer.
apa yang akhirnya menjadi kendala atau memang nggak ada kendala meskipun itu secara online? Tetap ada kendala lah ya. Kalau saya kan memang sejak awal menerapkan sebuah sistem pemesanan ya. Jadi untuk pemesanan produk custom ini kan karena tidak bisa dibuat dalam waktu cepat, saya memberikan spare waktu, misalnya sebaiknya dipesan berapa minggu sebelum hari H atau berapa hari sebelum hari H. Itu aja. Kalau misalnya kendalanya sih biasanya ada yang, Mbak saya mau dong mintanya besok atau saya mintanya nanti sore, aduh nggak bisa, itu kendalanya pasti di situ. Kadang juga ada masalah delivery juga iya. Mbak saya minta dikirim dong ke luar kota kemana, aduh maaf nggak bisa karena produknya sangat-sangat rapuh ya, jadi tidak bisa dikirim, jadi ya, saya hanya membatasi di Surabaya aja. Daripada ngirim belepotan iya. gitu. Kalau Skutel juga hanya di sekitar Surabaya saja? Ya, untuk sementara ini di Surabaya, tapi di beberapa kota kayak di Malang atau dekat-dekat Surabaya bisa lah via travel gitu. Dan karena Skutel kan tidak seribet cupcake gitu ya, jadi ini bisa order beberapa jam sebelumnya gitu kan. Untuk yang sekarang, yang terakhir saya ingin tahu, mana yang lebih memudahkan customer untuk mengenal, apakah Instagram, Facebook, atau blog yang ada dari Dapur Skutel dulu? Kalau saya sih semua sosial media saya punya ya, tapi nanti dari beberapa, kan sosial media juga kan banyak ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+. Nah, ada semua? Ya, tapi nanti akan seiring dengan berjalannya waktu akan terseleksi sendiri sosial media mana yang cocok dengan kita gitu. Yang sekarang apa sih yang paling gampang customer biasanya mengakses? Kalau sekarang lagi ketren Instagram. Apa Instagramnya dari Madam Skutel ini? Instagramnya Madam Skutel. Madame Skutel gitu ya. Itu juga kalau pemasaran via Instagram itu juga sangat menarik juga gitu ya. Kita untuk mendapatkan banyak follower, lalu gimana caranya itu kan kita bisa endorse ke beberapa seleb Instagram gitu. Baik. Kalau Dapur Mai apa nih Instagram yang bisa dikenalkan ke pemirsa? Dapur Mai Instagramnya @dapurmai ada 2, ada @dapurmai, ada @dmcupcakes. Jadi yang kalau @dapurmai itu yang secara global cake dan macam-macam, kalau @dmcupcakes itu hanya untuk cupcakes aja. Terakhir saya punya 1 menit aja, inspirasi dari Anda untuk pemirsa supaya bisa menjalankan bisnisnya lebih baik. Lebih pede ya, pede, terus apa namanya, nggak gengsi. Pokoknya itu aja deh, modalnya nekat aja. Itu belajar gitu ya. Kalau dari Madam Skutel apa? Ya punya mimpi yang besar dan jangan patah semangat kalau ada kendala-kendala di tengah jalan itu wajar gitu. Pokoknya punya mimpi besar dan jangan minder dengan brand-brand besar, karena mereka pun juga mengawalinya mungkin dulu dari nol juga gitu ya. Dan kita punya mimpi bahwa kita juga bisa seperti mereka. Gitu. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan brand-brand besar ini ya. Mai, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi pemirsa, dan pemirsa, sekian perbincangan saya mengenai industri kreatif dan pemasaran online. Semoga ini bisa bermanfaat, menginspirasi Anda juga. Saat lagi kami akan kembali dengan topik menarik lainnya di Jatim Today. Tentunya tetaplah bersama kami akan segera kembali.